Sebelumnya, bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik yang akan mengganggu kesehatan mental pada korban yang dilakukan oleh seseorang atau lebih satu orang atau lebih kepada orang yang lainnya yang disebut korban. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud berupa hal-hal yang menyakiti fisik, yang menyakiti mental, yang mendorong, memukul, dan lain sebagainya. Bisa juga menyakiti secara bahasa verbal, non-verbal, seperti ini. Misalnya seseorang mengejek orang lain mengenai penampilan, itu bisa disebut sebagai bullying. Ada juga tentang menghina orang lain, itu juga kita sebut sebagai bullying. Dan masih banyak lagi. Di zaman yang sudah canggih dan serba modern pada zaman sekarang ini, bullying tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan juga ada secara tidak langsung, melalui media sosial, melalui handphone, melalui internet, dan lain sebagainya. Seperti kita mengomentari salah satu foto teman kita, itu kita sebut itu belum termasuk bullying karena kita tidak mengomentari hal-hal ini. Tetapi kalau kita mengomentari hal-hal yang bersifat menghina teman kita tadi, itu baru kita sebut sebagai bullying. Dan juga seperti mengirim pesan melalui SMS atau email dan meninggalkan komentar buruk di media sosial yang telah saya contohkan tadi, dan juga bisa melalui telepon, menjudge teman kita atau dan lain sebagainya. Bullying di media sosial lebih tepatnya kita sebut sebagai cyberbullying ya. Alasan tersendiri para membuli korban itu biasanya memiliki kepuasan tersendiri setelah menindas orang lain. Dia merasa lebih kuat, lebih tertentang, dan lebih berkuasa jikalau dia membuli seseorang. Karena ada yang takut pada dirinya, itu membuat dia merasa dia lebih berkuasa dari orang yang sedang dia bully. Bisa juga karena ia akan mendapatkan suatu popularitas yang menyebabkan si pembuli itu menjadi lebih terkenal dan lebih ditakuti oleh orang lain, atau kalau di sekolah sebagai preman sekolah seperti itu. Padahal sebenarnya para pembuli ini tidak disukai oleh orang-orang yang bisa kita sebut orang-orang awam atau orang-orang yang tidak setuju pada tindakan seorang pembuli itu. Dan alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri terhadap target yang mereka bully. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari bullying itu apa, serta membahas mengenai cyberbullying itu apa juga. Sekarang kita akan masuk ke materi karakteristik pelaku dan korban bullying. Menurut Olves, karakteristik dari korban bullying adalah korban merupakan individu yang pasif, cemas, dan mudah lemah atau kurang percaya diri, sehingga korban merasa harga dirinya itu rendah dan mudah untuk dibully. Korban tipikal bullying juga biasanya adalah anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri, terkucil, dan kelompok sebayanya, dan secara fisik lebih lemah dibandingkan kebanyakan teman sebayanya. Menurut jurnal Surleina, korban ataupun pelaku memiliki karakteristik apa? Yaitu karakteristik yang khas, seperti mereka yang penampilannya berbeda, perilakunya sehari-hari berbeda, secara fisik dia lemah, seperti itu. Umumnya, anak atau remaja korban bullying adalah anak yang pencemas, mudah gugup, untuk merasa tidak aman, pemalu, pendiam, atau bisa kita sebut sebagai anak yang introvert. Dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa karakteristik dari pelaku bullying secara psikologis, pelaku lebih agresif, hiperaktif, deskriptif, sikap mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi yang sangat rendah.
Sedangkan karakteristik korban bullying, secara psikologisnya, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow response, slow learner, Down syndrome, dan lain sebagainya yang menyebabkan korban tersebut menjadi korban bullying. Adapun bentuk-bentuk dari bullying, yang pertama ada verbal bullying atau bullying secara lisan. Bullying secara lisan yaitu yang berupa kata-kata yang biasa digunakan sebagai alat yang mematahkan mental dari korban si bullying tadi. Yang kedua ada physical bullying atau bullying secara fisik. Bentuk bullying ini yang paling dapat terlihat dan paling mudah dipahami dan diidentifikasi karena bullying fisik ini meninggalkan jejak seperti memar di kulit yang disebabkan oleh pelaku yang memukul ataupun mencekik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada relation bullying atau bullying secara hubungan. Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi karena pengurangan perasaan diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, dan penghindaran, sehingga itu sulit dipahami oleh orang lain dan lain sebagainya. Dampak dari bullying ialah seperti korban yang terdampak korban bullying adalah akan timbul perasaan depresi dan marah. Mental dari si korban akan sangat lemah. Yang tadinya lemah itu bisa menjadi lemah dan akan mudah menjadi seorang yang pemarah. Mereka marah terhadap diri sendiri, terhadap pelaku bullying, orang dewasa atau orang-orang yang di sekitarnya karena tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Korban bullying cenderung merasa takut, cemas, dan memiliki self-esteem yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak menjadi korban bullying.